Halo semua, jumpa lagi bersama saya tentunya Diana Yogi. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membuat sebuah vlog yang sangat menarik untuk kawan-kawan semuanya. Dan untuk tempatnya ini saya berada di sebuah desa, tentunya desa wisata. Jadi di sini kita akan melihat nanti kondisi dan keadaannya seperti apa, kemudian perkembangan sejauh ini seperti apa. Nanti kita akan menyaksikan bersama-sama di sini. Siapa tahu nanti bisa menjadi pelajaran untuk saya dan juga untuk teman-teman yang lagi menonton channel saya pada kesempatan hari ini. Oke, let's go. I don't know how to stop. I just go till I drop. Whether it's working or shots, give it all that I got. You can watch me work in my element. Anyone in the way is irrelevant. You wanna cross me, cool, not intelligent, cause I don't forget shit like an elephant. Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty. If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no hezzy. About to get real messy. I'll put you in a grave 6 feet like Kenny. Oke guys, sekarang saya lagi masuk di desa Penting Sari. Tadi saya udah sempat bilang desa Tanjung Sari, itu salah ya guys. Di sini nama desanya itu Desa Wisata Penting Sari. Jadi nanti kita akan melihat kondisinya seperti apa. Jadi ya bisa langsung disaksikan saja ya guys. Saya lagi mengambil gambar di sini, video ya. Wah, ini desanya bersih sekali ya. Jadi pada saat kalian menyusuri setiap jalan di sini, itu tidak ada sampah-sampah ya guys. Jadi tempatnya memang bersih dan juga sejuk. Nah, di sini banyak pepohonan juga. Dan juga yang tidak kalah menarik, di sini ada semacam apa ya? Sabodam. Seperti yang lalu saya ada sempat ke Grojongan Watu Purbo. Nah, di sini juga ada guys, seperti sabodam gitu. Jadi nanti kita akan melihat sama-sama. Ini sudah lihat sih sebenarnya, saya lagi jalan nih. Memang sangat-sangat asri ya, dan kalau kita lihat banyak pepohonan berarti kan banyak burung-burung dan binatang hewan yang bisa terbang. Nah, itu kan yang pastinya senang ya kalau tempatnya kayak gini nih. Nah, ini ya guys. Oke, kita langsung saja menikmati keindahan dari desa Penting Sari. Nanti memang kalau ada warga asli di sini yang mau untuk diwawancarai, semoga saja ya guys. Nah, kita bisa bertanya-tanya tentang desa, tentunya desa Penting Sari ya guys. Nah, ini guys bisa dilihat sendiri guys. Ini saya sudah di ujungnya ya. Oke. Nah. Nah, ini kalau mau buat acara begitu bisa ya guys di sini. Tapi nanti disewa kali ya. Nah, ini ada tempat untuk foto. Ya, kalian mau foto dengan pasangan atau apa di sini
Backgroundnya bagus juga sih kalau dipakai di sini. Nah itu ya, semacam aula gitu, bisa digunakan untuk adakan pertemuan atau rapat begitu ya guys. Oke. Ini saya belum ke arah bawahnya ya. Ini baru bagian atas. Di sini ada kolam ikan gitu ya. Nah, bagus juga ya tempatnya. Masih asri banget. Ini kalau di desa bagian timur kalau dibuat seperti begini tuh bagus. Jadi dipercantik lagi, ada lampu-lampunya di sini. Jadi kalau malam, terus kalau ada yang pengen duduk santai, menikmati, nah itu ada lampunya ya. Masih asri. Nah tapi saya pengen tahu sih, maksudnya sejarah dari kampung ini tuh seperti apa, kenapa sampai mereka menamai desa wisata Penting Sari. Nah itu kenapa, jadi saya juga ingin tahu sih. Semoga saja nanti ada warga yang mau untuk diajak bercerita gitu ya guys. Doakan saja semoga saya bisa dapat. Kira-kira begitu ya guys. Sekarang kita ke tempat yang lain lagi. Oke, sekarang kita di jembatannya. Jadi saya akan tunjukkan juga seperti sabodam gitu ya. Oh iya, untuk video yang saya pernah ke desa wisata Grojongan Watu Purbo, bagi teman-teman yang belum nonton nanti saya sertakan ya di atas. Ini kita bisa lihat ya. Wow. Ini ada berapa tingkat ya? Oh, ada 2 tingkat. Terus yang tadi di atas sana lagi ada. Ini ya guys. Bagi kawan-kawan yang ada di Jogja, mau itu mahasiswa atau yang sudah berkeluarga, kalau misalnya merasa capek terus butuh hiburan, nah itu kalian bisa kesini saja guys, menikmati pemandangan yang sangat-sangat bagus di sini. Jadi Pak, di sini warganya juga ramah-ramah, baik. Nah jadi tempatnya ini berdekatan juga dengan Gunung Merapi ya. Jadi ini satu jalur airnya ini dari Grojongan Watu Purbo sampai nanti airnya itu masuk di desa wisata Penting Sari. Jadi setiap ini tuh ada tempat wisatanya sih. Jadi bagus banget. Apalagi kalau dekat-dekat Gunung Merapi itu guys. Jadi ya bagi kalian yang masih ada di Jogja, jangan malu-malu, jangan sungkan untuk kesini saja. Nah, di bawah sana ada tempat makan, terus ada anak-anak muda juga yang lagi menikmati suasana liburan. Bisa dilihat ya guys. Ini saya coba kasih dekat. Ini ya guys, ada tempat spot foto juga di bawah. Ada mobil jeep, sama ada meja, sama ada kursi di bawah itu. Bagus banget guys. Jadi untuk siapapun kalian yang merasa capek, butuh hiburan, bisa langsung ke sini saja ya. Ya, untuk yang jomblo-jomblo seperti saya juga bisa ke sini menikmati tempat ini. Sungguh luar biasa. Nah, itu airnya guys.
pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side, you will never see me My coming. energy is next level, so damn you better be careful. I got an angel and devil, he stabs me straight in the temple. I'm ready to be a rebel, I've got a lot of potential hidden inside of this vessel. That shit is so exponential. I need a first class ticket to the top, no limit. I don't play no gimmicks, I'ma take you to the clinic. If you want a taste, come at me and you will be replaced. They won't find a trace of you anywhere or any place. You gon' die if you try, you just might get a little bit of trouble, K-A-I-F-E, right in your side, you will never see me coming. You gon' die if you try, you just might get a little bit. Nah, untuk siapa saja yang ke tempat wisata di sini, kalian bisa langsung memilih saja. Nah, di sepanjang ini tuh ada homestay ya, jadi kalian tinggal pilih saja mana yang kalian mau tempati nanti. Jadi di sini homestaynya itu rumah warga, tapi ada 1 atau 2 ruang yang digunakan untuk homestay. Jadi kalian tidak usah takut, tinggal pilih saja ya. Nah, ada rumah ini juga, kemudian kalau ke sana lagi sepanjang itu tuh ada banyak rumah ya. Baik semua, pada kesempatan hari ini saya bersama-sama dengan beliau. Nama lengkapnya Pak Dwi Sulistiono, yang memang berasal dari kampung Penting-Sari. Nah, nanti beliau ini adalah wakil ketua dari Desa Penting-Sari. Desa Wisata Penting-Sari. Desa Wisata Penting-Sari. Oke. Mungkin Bapak bisa jelaskan sedikit dulu terkait dengan mungkin sejarah dari Desa Penting-Sari sendiri, Pak. Ya, Dusun Penting-Sari adalah salah satu kampung yang terletak di bagian desa tertinggal ya. Jadi kita memang di kawasan desa tertinggal dan kita secara geografis juga diapit oleh 2 sungai. Kita berada kampung di tengah-tengah sungai. Sebelah barat ada Sungai Kuning yang dari Merapi, dan yang sebelah timur adalah Sungai Pawon yang itu anak sungai kecil tapi juga menjadi menjadi pembatas dengan kampung atau desa sebelah ya, dari Wukirsari. Jadi kita benar-benar menjadi desa yang terpencil terkait dengan akses dan lain sebagainya. Dulu kita hanya mungkin bisa sekedar dari awal dulu hanya sepeda motor yang bisa masuk, terus kita juga masyarakat kita mayoritas adalah petani. Jadi memang secara pendapatan juga secara ini ya, jadi menjadi petani. Kita juga ada yang menjadi buruh dan sebagainya. Jadi memang kita benar-benar dari desa yang kampung yang miskin seperti itu. Jadi terus karena perjalanan dulu terkait dengan sejarah, dengan perjuangan dulu, karena kita juga menjadi titik tertentu kan untuk waktu penyerangan Jepang. Jadi memang di sini sudah banyak lah istilahnya tempat-tempat sejarah yang ada di Penting-Sari seperti itu. Ada lagi. Terus ini kan sekarang sudah jadi desa wisata kan? Iya. Ya. Itu mengapa sih sampai dijadikan desa wisata di sini? Awalnya adalah kita menangkap sebuah peluang, dan itu dulu kita berawal yang namanya desa wisata itu kita hanya punya aset camping ground untuk kegiatan saja, untuk outbound seperti itu awalnya. Jadi
hanya aset itu adalah dulu adalah tanah kas desa yang digarap oleh beberapa masyarakat sekitar sini. Terus itu bisa mereka beliau itu adalah perintis-perintis untuk membuat sebuah tempat untuk kegiatan outbound seperti itu. Akhirnya berkembang, itu ternyata dapat ada banyak orang yang bisa masuk waktu itu. Terus kita waktu itu para pendiri atau perintis desa wisata kok merasa mungkin belum cukup terkait dengan kok sekedar kegiatan. Jadi harus dikembangkan bagaimana biar tamu itu bisa tinggal lama di Penting Sari seperti itu. Terus akhirnya muncul di awal itu konsep untuk membuat homestay. Dan itu juga sebelumnya ada beberapa homestay ya, karena memang kita unggulan ada di homestay untuk sekarang. Jadi dulu pernah ada beberapa orang asing ya, boleh itu terkait dengan penelitian dari PBB kalau nggak salah ya. Itu mereka ada yang menginap di kampung kami. Jadi di situ beliau-beliau itu merasa nyaman, merasa sejuk, dan itu menjadi referensi mengatakan bahwa ini ada peluang untuk dijadikan sebuah rumah hunian atau homestay seperti itu, karena di sini dari segi alam dan cuaca itu sangat mendukung lah untuk beristirahat atau apa, itu sangat bagus. Jadi akhirnya itu juga ditangkap karena ada peluang itu. Awalnya kita hanya sekitar 5. Awalnya kita hanya 5 rumah untuk bisa dikatakan sebagai homestay seperti itu. Jadi kita mengajak masyarakat untuk semua terlibat menjadi atau banyaknya homestay itu juga tidak mudah di masyarakat, karena masyarakat kita itu dulu nggak bisa langsung sekedar mengikuti itu tidak, tapi melihat dulu. Oh ternyata begitu ada yang dibuka homestay, ternyata banyak tamu yang menginap ya. Jadi terus mungkin dari beberapa warga lainnya terus ikut tertarik untuk membuka rumahnya untuk menjadi homestay seperti itu. Itu proses. Jadi dulu dari awalnya 5 terus bisa menjadi 10 terus sampai 30-an. Terus untuk saat ini kita sudah punya 74 homestay. Jadi kita memang menjadi semacam unggulan terkait dengan homestay karena berjumlah banyak. Waktu itu tuh rumah-rumah penduduk ya, jadi sebetulnya secara tidak sama antara satu dan yang lainnya, tapi secara standar ini kita mendapat pendampingan dari CSR ya, dari BCA. Jadi kita menjadi ikut programnya BCA, Bakti BCA, jadi lebih banyak cenderung di homestay. Jadi nanti standar ini room atau mungkin dari perlengkapan kita disupport dari BCA seperti itu. Jadi itu menjadi peluang dulu ditangkap terkait dengan homestay, terus itu sudah berkembang. Akhirnya kita memikirkan kembali harusnya ada kegiatan-kegiatan atau atraksi yang ada di Penting Sari. Seperti itu. Jadi kita ada dari segi kesenian ada gamelan, ada tarian tradisional, terus ada wayang suket, pembuatan wayang suket, terus ada kreasi janur itu yang dari kesenian. Terus dari pertanian kita ada bajak sawah, tanam padi, terus kayak di kegiatan di sawah ada bola lumpur atau tangkap ikan seperti itu. Jadi ini ternyata sangat banyak yang tertarik dengan seperti itu. Kita juga ada di UMKM kuliner, kita juga ada kopi, proses pembuatan kopi dari masih biji sampai menjadi bubuk dan sampai menjadi minuman kita ada. Terus keripik jamur, jamur tiram, kita ada budidaya budidaya jamur kuping dulu juga ada. Kita juga ada jamur kuping, jamur tiram ada. Terus wedang uwuh, UMKM ya, wedang uwuh, pembuatan wedang uwuh, wedang gedang atau yang khas lah dari wilayah kita. Jadi itu juga ada kegiatan seperti
kalau gamelan itu kita anunya belajar ya, jadi belajar benar-benar belajar yang namanya gamelan. Terus kita ada atraksi lain juga dengan apa yang menjadi apa ya sangat ikon kita itu ada sebenarnya wayang suket itu. Wayang suket itu adalah wayang rumput ya, jadi wayang rumput itu dari berbahan dasar mendong. Yang kalau mendong itu apa ya? Mendong itu sebetulnya kalau dulu untuk bahan bikin tikar. Kalau tikar biasa sekarang itu kan dari plastik ya. Kalau dulu itu kan dari mendong, dari rumput mendong itu. Seperti Alang-alang gitu bukan? Mendong ya. Kalau sini mungkin kalau alang-alang beda. Nah, itu benar-benar bisa dibikin kreasi dan itu bisa kita jual. Dari segi apa? Nominal secara materi mungkin kecil dan itu mungkin dijual di pasar pun tidak. Tapi ketika kita di sini kita mengajarkan, karena kita mengajarkan atraksi dan lain sebagainya, itu sebetulnya ada filosofi masing-masing, ada cerita seperti itu terkait dengan karena adanya wayang, terkait dengan cerita-cerita wayangnya gitu. Itu dari pemandu menyampaikan seperti itu. Karena kita memang wisata edukasi, jadi sebetulnya kita tentang mengajarkan tentang proses, bukan di hasil ya. Jadi seperti itu. Mungkin salah satunya adalah dengan kegiatan di bajak sawah dan tanam padi seperti itu. Karena apa? Mungkin anak-anak sekarang, anak-anak kota itu kalau ditanya sekarang ya, beras itu berasal dari mana? Itu jawabannya dari supermarket. Nah, itu kan sebuah apa ya, sesuatu yang mungkin karena memang belum tahu kalau anak kota. Jadi kita mengedukasikannya apa? Untuk menjadikan sebuah makanan dari beras, dari nasi menjadi nasi itu prosesnya ternyata butuh waktu yang cukup lama, panjang, dan itu juga apa ya? Petani itu benar-benar proses itu harus dijalankan. Jadi mulai dari bajak, menyiapkan sawah dulu, dibajak dulu, terus baru ditanam, terus nanti ada proses perawatan, terus nanti kalau sudah dipanen, setelah panen harus mungkin dijemur dulu biar kering. Kalau sudah terus ditumbuk untuk menjadi beras, terus baru dimasak, terus baru menjadi nasi seperti itu. Jadi apa yang kita sampaikan ke pengunjung, karena pengunjung kita rata-rata adalah anak sekolah ya mayoritas terkait dengan live-in itu, ini loh. Makanan ini dibuat itu menjadi makanan ini prosesnya lama dan panjang. Jadi ke depan untuk anak-anak itu lebih menghargai yang namanya makanan. Seperti itu. Jadi biar tidak terbuang sia-sia, mubazir dan lain sebagainya. Sebenarnya edukasi seperti itu yang kita sampaikan di sini. Jadi seperti itu. Terus ada kegiatan lagi live-in yang rata-rata mereka live-in itu bisa bermalam di sini beberapa malam, 3 hari 4 malam atau berapa, bahkan ada yang sampai 1 minggu. Itu full kegiatan di Penting Sari. Kita juga kegiatan apa yang biasa dilakukan di yaitu dari atraksi-atraksi, adanya kesenian, terus pertanian, ke kuliner, UMKM. Kita ada juga. Kalau outbound juga bisa ya? Outbound bisa. Memang itu adalah basic awal kita sebenarnya outbound. Seperti itu. Iya. Jadi kita juga melibatkan induk semang di sini karena homestay kita itu menjadi satu dengan induk semang. Jadi ada mungkin beberapa permintaan untuk mengikuti kegiatan induk semang di sekitaran rumah. Mungkin bisa membersihkan sekitaran rumah atau mungkin cari rumput kalau punya hewan peliharaan atau mungkin ke kebun dengan panen atau apa seperti itu. Jadi itu ada kesan yang memang dari anak-anak kota itu menjadi kesan yang sangat berharga, dan itu mungkin kita berharapnya adalah bisa menjadi manfaat untuk kehidupan yang selanjutnya. Seperti itu. Berarti ini masuknya desa Penting Sari berkelanjutan ya? Iya, desa Penting Sari berkelanjutan itu sebenarnya tentang status ya. Jadi memang kita juga lama, kita juga penghargaan memang banyak karena ya. Tapi apapun itu statusnya, bagi kami kita pengurus baru ya. Jadi bagi kami status itu ada mungkin bonus atau apa. Yang penting adalah kita tentang pelayanan ke
pengunjung. Itu sih menurut Pak. Kami dari pengurus baru. Jadi terkait dengan status yang dari maju atau mandiri atau berkelanjutan itu mungkin bonus lah bagi kami seperti itu. Yang penting adalah kita mendapatkan amanah dari masyarakat secara kepengurusan ya, mendapat amanah dari masyarakat, kita punya tanggung jawab dengan masyarakat dan kita untuk terkait dengan pelayanan ke pengunjung. Itu saja kalau saya. Luar biasa ya Pak, untuk Desa Penting Sari ini dijadikan tempat wisata itu dari tahun berapa ya? Kita berdiri di tahun 2008. Berarti lama sekali. Lama, dan kita banyak mengalami beberapa kendala juga. Dulu di 2010 erupsi Merapi itu juga menjadi pukulan bagi dunia wisata. Secara langsungnya waktu itu kita benar-benar akses wisata mati dan benar-benar desa wisata di kampung kami juga benar-benar nggak ada kegiatan karena kita mengungsi seperti itu, karena kita berada di jarak 12 kilo dari puncak Merapi seperti itu. Jadi dulu efek di 2010 memang sangat luar biasa bagi kami, dan itu juga mungkin pengalaman pertama bagi kami anak-anak muda atau mungkin yang belum lebih dari 70 tahun yang tinggal di sini seperti itu. Kita juga setelah itu adanya COVID-19 itu juga kendala dalam hal kita harus mengulang, banyak yang mengulang dari awal dan lain sebagainya, dan itu tidak mudah karena dulu sebelum COVID mungkin banyak profesi yang sudah dulu menjadi wisata itu dari istilah tambahan, tapi sudah menjadi pokok, menjadi pelaku wisata. Jadi itu sudah banyak yang, karena memang tamu itu dulu sebelum COVID dalam 1 tahun kita kunjungan itu sekitar 20 sampai 25 ribu pengunjung. Jadi memang kita banyak membutuhkan banyak pelaku wisata. Tapi ketika adanya COVID, karena mereka dunia wisata benar-benar tidak ada aktivitas sama sekali, mereka juga harus mencari mata pencaharian baru. Seperti itu. Nah, setelah pasca COVID sekitar Maret kemarin kita sudah mulai ada tamu masuk lagi. Nah, kita ada kendala di situ karena kita mencari pelaku wisata, karena mungkin yang dulu menjadi pelaku wisata sekarang sudah punya penghasilan yang mungkin lebih bagus karena dan pasca COVID itu seperti itu. Jadi ini juga menjadi kendala bagi kami untuk merangkul semua masyarakat yang ada di Penting Sari, yang tujuan kami bagaimana caranya untuk semuanya bisa ikut terlibat di dunia desa wisata Penting Sari, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena ke depan memang kita targetnya adalah bagaimana biar semua masyarakat bisa ikut merasakan, ikut apa yang, karena kita ada di desa wisata Penting Sari, ikut merasakan hasil ataupun juga kegiatan-kegiatannya kita bisa diberikan. Akhirnya semua juga kembali ke masyarakat kok, bukan ke siapa, tapi semua kembali ke masyarakat. Kesejahteraan. Iya, masyarakat. Karena memang walaupun dulu menjadi awalnya adalah tambahan penghasilan, tapi sekarang juga memang saya katakan banyak yang ini menjadi penghasilan utama seperti itu. Jadi seperti itu, Mbak. Oh, berarti kalau dari penjelasannya Bapak ini para pekerja yang kerja di desa wisata Penting Sari ini semuanya asli dari desa Penting Sari atau dari luar juga mungkin ada? Kita mungkin dikatakan 99% lah. Ada beberapa memang, ada 1 atau 2 yang memang kita karena kita juga kolaborasi dengan wilayah sekitar. Jadi kita menjual paket, dan kita pun juga sampai bisa ke Lavator, Merapi seperti itu. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan pihak luar juga. Jadi tapi secara pelaku wisata di dalam terkait dengan atraksi dan lain sebagainya, kita pure dari warga Penting Sari saja. Seperti itu. Berarti ini membangkitkan ekonomi mandiri ya? Iya, seperti itu. Tadi saya juga sempat masuk ke sana lihat-lihat. Iya. Pemandangannya itu masih bagus dan masih asri juga. Iya.
Ya itu karena memang itu juga tadi mungkin kelewatan, kita juga ada kayak atraksi eksplorasi alam, kita Nah, susur iya, sungai dan lain sebagainya. Terus ya bisa yang di Sungai Pawon ataupun di Sungai Kuning, jadi kita ada untuk itu trekking dan lain Iya. sebagainya, kita ada juga untuk itu. Betul. Jadi itu juga menjadi unggulan juga seperti itu Luar banyak biasa, Pak. peminatnya. Peminatnya ya, wow. Iya. Oh ya, tadi kan Bapak ada sampaikan ada homestay ya. Iya. Itu kalau tidak salah bentuk homestay-nya itu kayak rumah joglo ya? Tidak, itu Oh, rumah tidak. penduduk. Jadi rumah secara penduduk. bentuk dan itu antara satu sama lainnya itu berbeda karena kita hanya memang kita mengoptimalkan rumah-rumah penduduk Heeh. seperti itu. Jadi secara bentuk ataupun ini juga berbeda-beda Berbeda ya? seperti itu. Tapi kita juga tidak semua kita menjadi homestay karena itu juga kita tidak bisa memaksa. Iya. Tapi ketika ada kemauan, tapi juga kita juga ada verifikasi terkait dengan kelayakan homestay itu seperti apa. Kita ada Iya. standarnya juga seperti itu. Ya, ya, luar biasa Pak. Kalau untuk homestay-nya sendiri tuh harga per malamnya berapa ya Pak? Kita menjual paket publish rate-nya itu 150.000 Itu per hari? per day ya, per day dengan sudah include 2 kali makan dan snack seperti itu. Kalau homestay ya tanpa Iya. kegiatan homestay seperti itu. Kegiatan. Publish rate-nya 150 itu sudah include 2 kali makan. 2 kali makan ya. Terus kalau untuk karcis masuk, Kami nggak ada. iya tadi soalnya saya Iya. langsung masuk Pak. Ya, kita memang nggak ada. Kita memang wisata yang bukan sebuah objek, tapi Iya. kita adalah yaitu memang harus bereservasi karena edukasi biasanya kita juga ada kok kegiatan yang dalam kegiatan 1 hari kunjungan Iya. 1 hari kita studi banding kita ada semua tergantung paketnya. Tapi bukan berarti kita objek terus masuk harus bayar Iya. tiket, tidak seperti itu. Lah terus nanti penghasilannya gimana Pak? Kita kan ada pengurusnya, jadi kita itu kita ada pertanggungjawaban dengan masyarakat Iya. terkait dengan akhir tahun kayak kemarin, terus nanti kita setiap triwulan berusaha untuk memberikan sebuah kita pinginnya adalah sebuah ketransparan kepada masyarakat terkait dengan Iya. hasil, karena omset kita juga dikatakan lumayan, tapi memang itu sudah langsung ke masyarakat. Iya. Mungkin dengan kita menjual ada live in Iya. 2 atau 3 hari yang senilai berapa lah seperti Betul. itu ya. Jadi itu untuk homestay langsung kita alokasikan ke homestay. Untuk kegiatan Berarti kita alokasikan. masing-masing ya Pak? Iya, kita ada pengurusnya untuk itu. Iya. Jadi kegiatan berapa untuk kegiatan kita semua untuk ya uang ya untuk ke sana itu kan secara langsung ke masyarakat. Nah, nanti mungkin ada sisa dan lain sebagainya, itu dikatakanlah itu kas ya. Itu Iya. kas. Nah, kas itu nanti kita ada pertanggung masyarakat. Bagaimana kita juga ikut berperan di mungkin secara di sosial. Iya. Terus mungkin di pembangunan. Iya. Seperti itu. Kita berperan di sana. Kita ada alokasi sudah ada ada ART-nya. Jadi Iya. memang prosentase untuk pembangunan berapa, untuk pendidikan Berarti berapa. iuran per Gimana? iuran gitu? Tidak, kita memberikan, tidak. kita Oh, memberikan. dengan Iya, dari hasil Iya. kas ya. Kas, Jadi ya. kita bisa memberikan ke mungkin RT, tingkat RT kita ada 4 RT. Dari mungkin dalam 1 tahun kita kasih kas RT-nya berapa per Iya. RT-nya seperti itu. Terus kita juga ikut peran di pembangunan infrastruktur yang istilahnya tuh untuk umum ya, Iya. seperti itu. Jadi ada pembenahan jalan atau apa, kita ikut juga Iya. seperti itu. Jadi fasilitas umum kita ikut karena setidaknya walaupun mungkin masyarakat yang tidak terlibat secara langsung itu Iya. setidaknya ikut merasakan dari hasil Luar biasa. desa wisata seperti Iya. itu. Luar biasa sekali. Berarti untuk nanti yang parkiran mungkin bayar kali ya Pak untuk motor sama mobil. Kita hanya narik untuk sekarang itu yang parkir bis. Oh, berarti motor sama mobil enggak? Ya? Enggak, kita belum enggak Iya. ada untuk itu. Karena memang mayoritas pengunjung kita pakai bis. Jadi kita ada tadi mungkin Mbak tahu, Mbak Dena di sana ada parkiran B1. Iya. Itu pun dulu kita belum ada. Kita masih pusing untuk mencari awal ya. Iya. Kita siap terima tapi bis tidak bisa. Akhirnya ada yang secara personal dari warga ada yang buka tempat, kita Iya. bantu untuk proses pembuatannya dari desa wisata. Akhirnya itu menjadi parkir bis. Seperti itu.
Oh ya, ini saya semakin penasaran ya Pak. Ya. Pak Dwi ini mulai menjadi wakil di desa wisata ini dari kapan Pak? Dari tahun berapa? Belum lama kalau dari pengurus ya. Saya Dari kapan Pak? ya, saya memang asli sini dan saya memang dulu berkegiatan di luar. Saya istilahnya kerja di luar, tidak di Penting Sari. Jadi saya secara keterlibatan di dunia desa wisata memang juga baru seperti itu. Jadi kita setiap 3 tahun sekali ada pergantian pengurus. Pergantian pengurus. Iya, dan kita pemilihannya secara demokratis ya. Jadi itu benar-benar dari masyarakat, kayak coblosan pilihan apa seperti itu. Ya, bulan September kemarin kita Oktober ada pilihan. Oktober Tahun kemarin ya berarti? tahun ini iya tahun kemarin, Tahun sekarang udah kemarin. Januari. Iya, maaf. Iya. Kemarin terus di tanggal 11 September kita di serah terima jabatan dengan pengurus lama seperti itu. Jadi secara ini juga saya memang masih relatif baru, tapi juga karena saya juga lama di sini, juga sedikit banyak tahu lah tentang desa wisata seperti itu. Luar biasa Pak, tidak gampang. Ya. Sudah tahu semua, sudah kuasai semua. Luar biasa. Ya Pak, untuk pemilihan sendiri itu apakah mungkin ada syarat-syarat, misalnya kayak jadi ketua itu harus punya gelar yang kayak gini atau Tidak jadi ada. wakil? Tidak ada, itu prosesnya adalah dulu penjaringan dulu. Jadi semua masyarakat itu mungkin ada sih syarat mungkin yang kalau ada tertentu juga, tapi nggak terlalu spesifik. Jadi ada penjaringan dulu. Nanti dari tahap pertama penjaringan itu muncul beberapa nama, terus nanti diambil 5 besar. Nah 5 besar itu baru pilihan. Nah nanti yang terpilih dari nomor 1 dan nomor 2 kita hanya memilih ketua dan wakil ketua. Jadi peringkat 1 dan peringkat 2 saja. Seperti itu. Terus untuk secara kepengurusan kita diberikan oleh masyarakat hak prerogatif untuk menentukan pengurus-pengurusnya, baik sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi dan lainnya. Kita diberikan keleluasaan oleh itu. Jadi itu juga menjadi perubahan, menurutku perubahan di kampung kami ini sebuah terobosan baru menurut saya. Dan itu karena apa? Saya lebih enaknya adalah kita bisa menempatkan orang sesuai kapasitasnya, seperti jadi itu. Tidak salah-salah. Iya, jadi kalau dulu mungkin dengan pilihan itu peringkat 1 sampai 5 itu harus menjadi pengurus inti semua seperti itu. Nah, dengan seperti itu kan belum tentu sesuai kapasitasnya. Seperti itu. Jadi ini ada perubahan tentang pilihan. Jadi ini menurut saya ini sangat bagus, dan itu endingnya kan nanti juga kita akan enak bekerja sama dengan tim seperti itu. Jadi ke depan juga saya berharap memang ini langkah untuk membuat desa wisata lebih baik. Seperti itu. Siap. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Dwi untuk waktunya Pak, sudah mau berbincang-bincang dengan saya. Semoga, saya berharap semoga Bapak juga pekerjaannya dilancarkan sebagai wakil, dan juga untuk desa wisata Penting Sari juga semakin berkembang dan maju. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.